Baik, Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, pada kesempatan kuliah kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan farmasi klinik. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal tentang apotek, kemudian rumah sakit, nah sekarang kita akan mengenal pelayanan apa saja gitu yang bisa diaplikasikan oleh kita selaku farmasis nantinya di rumah sakit. Nah, salah satunya adalah melakukan pelayanan farmasi klinik ini. Nah, sebelum kita mengenal pelayanan farmasi klinik, kita bicara sejarah dulu. Nah, dulu itu produk pelayanannya yang berorientasi kepada obat saja, sekarang sudah berubah. Orientasi utamanya adalah pada pasien. Jadi pelayanan kepada pasien. Nah, pelayanan kepada pasien ini yang patient oriented inilah yang diperkenalkan sebagai pharmaceutical care. Jadi bagaimana kita melakukan asuhan kefarmasian kepada pasien agar pasien itu mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu dari kita selaku farmasis. Ya. Ini lebih ke perjalanannya. Kemudian apa sih yang membuat farmasi klinik itu menjadi konsep pelayanan yang berkarakteristik gitu ya. Jadi memang dia menunjukkan sekali gitu bahwa ini punyanya farmasis. Nah, apa yang membuat farmasi klinik itu spesial? Karena dia itu berorientasi kepada pasien. Jadi farmasi klinik itu pokoknya intinya asuhan kefarmasian kepada pasien. Kemudian juga farmasi di sini, farmasis itu juga terlibat langsung di ruang perawatan di rumah sakit dan juga bisa bersifat pasif, misalnya dengan melakukan intervensi setelah pengobatan dimulai dan memberikan informasi bila diperlukan. Dan juga kita sebagai farmasis yang melakukan kegiatan farmasi klinik ini di rumah sakit bisa juga bersifat aktif, misalnya dengan memberi masukan kepada dokter bahwa oh dokter ini diagnosisnya seperti ini, apakah sebaiknya kita menggunakan obat lini pertama ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, farmasis itu juga sebenarnya berhak gitu memberikan masukan kepada dokter gitu, dan juga memberikan evaluasi terhadap resep yang dituliskan oleh dokter dan juga pengobatan yang sudah diberikan gitu oleh dokter. Ya, untuk farmasis tugasnya adalah mengevaluasi, memonitor penggunaan obatnya. Nah, itu adalah salah satu karakteristik dasar dari pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Seperti itu ya. Kemudian landasan hukumnya Permenkes nomor 58 tentang standar pelayanan kefarmasian. Jadi asuhan kefarmasian itu nantinya kalian mengidentifikasi gitu. Kira-kira ada masalah apa saja sih dalam pemakaian obat gitu. Dan juga resep itu juga harus dikaji. Ya, itu standar pelayanan kefarmasian yang bisa kalian lakukan adalah mengkaji screening terhadap resepnya, sudah betul atau belum dosisnya. Kemudian juga aturan pakainya sudah betul atau belum, jumlahnya sudah tepat atau belum. Nah, itu juga bisa di screen. Kemudian ada interaksi obat yang potensial bisa terjadi atau tidak, atau obat yang berpotensi untuk merusak ginjal atau tidak, tergantung dari kondisi pasiennya. Nah, itu kalian harus bisa mengkaji resepnya. Kemudian juga mengevaluasi obat. Nah, itu adalah salah satu pelayanan gitu yang bisa dilakukan ya. Kemudian asuhan kefarmasian itu sendiri intinya adalah kita sebagai seorang farmasis itu ya harus mempunyai tanggung jawab langsung pada pasien dalam melakukan pelayanan gitu. Dalam melakukan pelayanan supaya apa? Supaya pasiennya itu aman. Kemudian pasiennya itu juga terjamin
terjamin pelayanannya gitu ya. Sehingga ketika pelayanannya bisa terjamin dengan baik, maka kualitas hidup pasiennya juga bisa diperbaiki secara optimal gitu ya. Itu adalah ciri khas dari asuhan kefarmasian. Kemudian asuhan kefarmasian itu gunanya apa? Salah satunya ya untuk mencegah kejadian-kejadian atau problem-problem yang terkait dengan pengobatannya. Misalnya nih ada atau tidak gitu indikasi yang tidak diterapi misalnya. Kemudian pemilihan obat yang salah gitu ya. DRP yang diharapkan tidak terjadi adalah pemilihan obat yang salah. Kemudian juga dosisnya ternyata tidak sesuai gitu atau dosisnya kurang. Kemudian bisa juga dosisnya berlebihan. Kemudian ada interaksi obat, ada reaksi obat yang merugikan dan juga penggunaan obat tanpa indikasi. Nah, itu adalah kategori-kategori yang termasuk masalah yang berkaitan dengan obat yang seharusnya sebagai seorang farmasis tuh kita harus bisa mencegah itu, setidaknya mencegah. Kemudian kalau sudah terjadi pun ya gimana caranya kita harus punya skill yang baik, punya pengetahuan yang baik bagaimana menyelesaikannya gitu. Kalau terjadi ya itu tadi kategori-kategori DRP. Nah, adapun langkah-langkah asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care atau pelayanan kefarmasian itu adalah yang pertama ya kita mengumpulkan info dulu. Jadi ini semuanya adalah orientasi pasien ya, orientasinya pasien sesuai indikasi, efek hasil terapinya juga diharapkan maksimal, optimal dan juga aman. Jadi yang pertama adalah kita harus mengumpulkan info terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini semuanya saling berkaitan. Jadi mengumpulkan info, kemudian mengevaluasi info, merencanakan aksi dan juga memastikan gitu untuk bisa terlaksana. Kemudian juga review, monitor dan juga modifikasi dan menetapkan hubungan profesional. Nah, ini adalah langkah-langkah asuhan kefarmasian. Nah, komponen DRP itu adalah seperti yang sudah Ibu jelaskan di atas. Kemudian ada syarat khususnya. Jadi syarat khusus kalau disebut DRP itu kalau misalnya memenuhi 2 persyaratan gitu ya. Misalnya adalah kejadian tidak diinginkan yang dialami oleh pasien. Misalnya adalah gejala, kemudian ketidakmampuan, kemudian efek dari kondisi psikologis, fisiologis, kemudian juga apabila obat itu nantinya juga berpengaruh ke keluhan-keluhan medis atau misalnya efek samping ke pasien. Kemudian juga disebut DRP kalau syarat yang lain adalah hubungan antara kejadian tersebut dengan terapi obatnya. Jadi ada bentuk hubungan itu dapat berupa konsekuensi dari terapi obat maupun kejadian yang memerlukan terapi obat sebagai solusi maupun preventif. Nah, DRP itu intinya adalah suatu kondisi atau keadaan gitu ya yang menyertai terapi obat baik yang bisa terjadi dan juga yang yang terjadi maupun yang kemungkinan bisa terjadi, yang potensial. Yang aktual itu yang terjadi, potensial itu yang dimungkinkan bisa terjadi. Itu bertentangan dengan kemampuan pasien untuk mencapai outcome medik yang optimal. Itu adalah drug related problems. Kemudian klasifikasi dari DRP itu sendiri itu misalnya ini langsung Ibu beri contohnya saja, yaitu adalah indikasinya gitu. Jadi misalnya indikasinya tidak tepat gitu. Misalnya ada pasien yang menerima obat yang tidak diperlukan. Harusnya dia pasien yang menderita batuk dan juga
dan flu itu mengkonsumsi obat batuk dan juga analgesik, antipiretik terpisah. Nah, padahal di dalam obat batuk tersebut itu sudah mengandung parasetamol. Jadi kan ada double parasetamol di sini. Di obat batuk itu kan sudah ada parasetamol, tapi juga dikasih parasetamol sendiri di sediaan lain. Nah, itu sesuatu yang tidak perlu. Nah, itu juga termasuk drug related problem tuh. Jadi udah problem yang terkait dengan obat. Selain itu juga contoh lain DRP itu misalnya jadi penggunaan obat yaitu tadi antiinflamasi non steroid itu biasanya dikombinasikan dengan obat antihistamin dengan tujuan untuk mencegah terjadinya iritasi lambung. Nah, ini adalah keadaan. Jadi ketika pasien menderita penyakit sekunder yang mengakibatkan keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya sehingga memerlukan terapi tambahan. Jadi jadi ada yang pasien itu menerima obat yang tidak perlu, tapi juga ada yang pasien itu tidak mendapatkan obat gitu yang untuk terapi tambahannya begitu. Kemudian selanjutnya pasien menerima regimen terapi yang salah. Jadi misalnya adalah yang seharusnya regimen terapinya itu 2 obat saja, tapi diberikan 4 obat misalnya yang tidak perlu. Jadi ada 1 obat yang yang tidak seharusnya diberikan gitu. Kalau diberikan malah menimbulkan efek samping atau bahaya. Nah, itu termasuk DRP. Kemudian juga frekuensi pemberian itu yang seharusnya 2 kali sehari malah diberikan 4 kali sehari, kemudian menimbulkan efek samping. Nah, itu juga termasuk kejadian drug related problem. Kemudian juga durasi obat. Jadi interval waktu minum obatnya itu juga harus tepat. Jadi kalau misalnya 4 kali sehari, nah berarti kan tiap 6 jam. Nah, ini untuk antibiotik itu sangat penting gitu ya, untuk menjaga kadar obat dalam darah supaya kadar untuk membunuh bakterinya itu bisa optimal. Jadi pasien bisa menerima obat yang benar tetapi dosisnya terlalu rendah. Nah, itu juga mempengaruhi yang seharusnya diminum 4 kali sehari kok malah diminum 3 kali sehari. Nah, itu bisa menimbulkan DRP begitu ya. Itu termasuk DRP gitu yang terkait dengan durasi obat. Selain itu juga dengan keamanan. Nah, keamanan misalnya pasien menerima dosis yang terlalu tinggi sehingga dia mengalami keracunan misalnya. Nah, itu juga termasuk poin-poin drug related problem atau masalah yang terkait dengan obat. Kemudian juga ada pasien yang mengalami efek obat yang tidak diinginkan. Jadi karena mungkin obatnya tidak sesuai dengan kondisi pasien, atau misalnya cara pemberiannya tidak benar, atau misalnya ada interaksi obat. Nah, atau adverse drug reaction itu adalah jadi efek obat yang tidak diinginkan seperti itu. Misalnya ada interaksi obat, seharusnya obat A dan juga obat B itu tidak boleh diberikan karena nanti ada interaksi. Nah, kalau ada interaksi nanti efek obat B itu akan dilemahkan oleh efek obat A seperti itu. Nah, itu termasuk adverse drug reaction. Dan adverse drug reaction itu juga dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu adalah reaksi tipe A dan juga tipe B. Nah, bedanya apa? Nah, kalau tipe A itu ya dia yang mencakup kerja farmakologis primer atau sekunder yang berlebihan yang tidak diharapkan dari kerja obat. Misalnya kayak diuretik, itu mengimbas ke hipokalemia atau kekurangan
kalium. Tapi kalau reaksi tipe B itu lebih ke reaksi idiosinkratik atau reaksi imunologi. Jadi misalnya timbulnya reaksi alergi, dan reaksi alergi itu kan macam-macam, ada yang namanya tipe 1, tipe 2, 3, dan juga tipe 4 itu nanti beda-beda gitu ya. Kemudian juga ada reaksi tipe C, D, dan juga E. Nah, kalau misalnya tipe D itu misalnya reaksi yang tertunda, misalnya menyebabkan kanker. Jadi mengkonsumsi obat tapi bertahun-tahun efeknya kemudian menyebabkan kanker, seperti itu. Kemudian juga yang termasuk DRP itu adalah kepatuhan. Jadi misalnya pasien tidak patuh minum obat, harusnya antibiotik diminum harus habis, tapi pasien tidak meminumnya sampai habis. Nah, itu bisa berefek ke terapinya juga. Kemudian juga pemilihan obat itu juga termasuk DRP. Kalau pemilihan obat yang salah, nanti hasilnya pun juga akan berbahaya. Kemudian kalau interaksi obat, nah ini adalah interaksi obat itu kalau misalnya ada 2 obat yang diberikan bersamaan, nah obat satu itu nanti bisa menghambat kerja obat lain. Nah, itu namanya interaksi obat. Nah, ketika obat satu menghambat kerja obat lain, ya efek terapi obat yang satunya jadi tidak maksimal, jadi tidak optimal, bahkan bisa menyebabkan efek samping. Nah, kemudian apa saja juga yang termasuk kegiatan pelayanan farmasi klinik, yaitu pengkajian pelayanan resepnya. Jadi resep itu kan intinya yang sudah kalian tahu, resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter gitu ya kepada apoteker untuk meracik obat, kemudian screening obat, dan juga menyerahkan obatnya ke pasien. Nah, adapun pengkajian resep itu sendiri, persyaratan administrasinya harus terpenuhi. Jadi kalian itu nanti kalau misalnya nerima resep itu jangan langsung terus dikerjakan, tapi juga harus dicek gitu resepnya sudah betul atau belum. Namanya, umurnya, adakah keterangan jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, kemudian juga apakah resepnya asli atau tidak, dengan melihat ada nomor izinnya atau tidak, alamat dan paraf dokternya betul atau tidak, kemudian juga tanggal resepnya ada atau tidak, sudah kadaluarsa atau belum, kemudian ruangan atau unit asal resepnya. Nah, itu juga harus di screening, harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, itu yang persyaratan administrasi. Selain itu juga kalian harus memeriksa hal yang lain di dalam resep itu. Misalnya nama obatnya, bentuk dan juga kekuatan sediaannya apakah sudah betul sesuai dengan diagnosisnya, dosisnya sesuai atau tidak, overdosis atau subdosis, kemudian bagaimana stabilitasnya, bagaimana aturan dan cara penggunaannya. Nah, itu semuanya meliputi persyaratan farmaseutik. Ada juga yang harus di screening dalam membaca resep atau mengkaji resep, yaitu adalah yaitu tadi apakah kontraindikasi atau tidak gitu obat yang diresepkan dengan kondisi pasiennya. Misalnya ini obat apa namanya misalnya yang mengandung fenilpropanolamin gitu ya. Nah, itu kan bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, pada pasien hipertensi kadang berkontraindikasi gitu, kadang menyebabkan tekanan darahnya jadi tinggi. Nah, itu hal-hal yang harus kita kaji di resep, apakah ada kejadian-kejadian yang berpotensi terjadi di dalam resep tersebut. Misalnya ada atau tidak kontraindikasinya, terus kemungkinan ada atau tidak interaksi obatnya, seperti itu. Dan ini pelayanan resep itu juga tanggung jawab dari kita sebagai farmasis gitu ya. Kemudian nah ini kesalahan pemilihan jenis obat, dosis, cara pemakaian, penulisan yang sulit dibaca itu merupakan faktor yang bisa meningkatkan kesalahan terapi.
Nah, kesalahan terapi ini biasanya disebut dengan istilah medis medication error. Jadi, supaya tidak terjadi medication error, maka kita juga setelah resep itu ditulis, nah kita juga wajib memberikan edukasi kepada pasien tentang bagaimana efek obatnya, kira-kira nanti ada efek samping yang bisa terjadi atau tidak. Misalnya begini, kita harus menjelaskan ke pasien, Bu, ini nanti harus dicek gitu ya, harus dicek. Misalnya kalau diberi antihistamin harus dicek Ibu nanti mengantuk atau tidak gitu. Kalau misalnya nanti mengantuk ya sebaiknya istirahat saja seperti itu, karena obat ini nanti bisa menyebabkan kantuk. Jadi informasi yang diberikan adalah Ibu nanti jangan berpergian dulu pakai kendaraan sendiri seperti itu misalnya. Itu untuk mencegah terjadinya medication error. Kemudian juga efek samping. Nah, efek samping itu juga harus dijelaskan. Kemudian juga instruksi, jadi instruksinya itu juga harus dijelaskan sejelas-jelasnya ke pasien, terutama pasien yang memang baru mengkonsumsi obat pertama, pasien baru atau pasien lansia itu biasanya kita harus mengulang lagi, jangan sampai salah memberikan aturan pakai minum obat. Dan juga dalam upaya mencegah kesalahan terapi atau medication error terjadi itu tadi, maka peringatannya itu juga harus disampaikan ke pasien. Jadi misalnya habis minum antihistamin biasanya kan mengantuk, jadi kita menyampaikan, Ibu habis ini jangan mengemudi ya, kemudian jangan menjalankan mesin karena obat ini nantinya akan berefek pada menyebabkan kantuk gitu. Kemudian juga kunjungan berikutnya, jadwal berikutnya ke dokter itu juga harus kita pantau. Selain itu juga semua informasi yang diperlukan itu juga harus kita sampaikan ke pasien. Seperti itu ya. Nah, itu adalah upaya untuk mencegah gitu terjadinya medication error. Nah, medication error itu biasanya memang ya ini penyebab medication error tuh ya karena kurangnya pengetahuan tentang obat, misalnya pengetahuan pasien tentang obat, kemudian juga kesalahan dan kehilangan arsip, kemudian kesalahan dalam perhitungan dosis obat. Nah, kemudian juga ada di masalah penyimpanannya yang kurang bagus sehingga obatnya rusak. Kemudian kesalahan dalam menyiapkan obat, nah itu termasuk faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam terapi atau medication error seperti itu ya. Jadi pemakaian obat yang tidak rasional itu biasanya akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Jadi pemakaian obat di mana sebenarnya indikasi pemakaiannya secara medik tidak ada, nah itu termasuk pemakaian obat yang tidak rasional. Terus ada lagi nih contohnya, misalnya adalah pemakaian obat yang mahal gitu, padahal alternatif yang lebih murah itu banyak gitu yang tersedia, tapi kita malah memberikan obat yang mahal supaya keuntungannya banyak. Nah, itu disebut sebagai pemakaian obat yang tidak rasional gitu ya. Karena kita harus mengedepankan selain efek terapi yang bagus, kemudian yang efektif dan juga keamanannya dan juga faktor farmakoekonominya atau faktor price-nya yang harus affordable gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh pemakaian obat yang tidak rasional. Kemudian bentuk ketidakrasionalan pemakaian obat itu juga ada kelompok-kelompoknya. Ada yang misalnya ekstravagan atau persiapannya boros, yaitu tadi obat-obat yang lebih mahal padahal harusnya ada obat yang lebih murah dan juga efeknya sama. Kemudian juga ada persiapan yang berlebihan dan juga ada persiapannya yang salah, dan juga seharusnya obatnya itu cuman diberikan 1-2 saja sudah cukup, tapi ini diberikan 4 obat.
Nah, itu termasuk yang multiple prescribing. Kemudian juga ada yang persepan kurang. Nah, itu terjadi kalau misalnya ada obat yang sebenarnya diperlukan tapi kok malah tidak diresepkan. Nah, itu juga termasuk bentuk ketidakrasionalan dalam pemakaian obat gitu. Jadi, walaupun mungkin masih banyak faktor atau penyebab lain terhadap terjadinya ketidakrasionalan persepan itu tadi, tapi secara ringkas dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu sistem pendidikannya, sistem pelayanannya, pasiennya, lingkungan, dan juga promosi industri yang berlebihan. Nah, pada penyerahan resep itu ya, jadi ini termasuk dalam proses farmasi klinik. Nah, di penyerahan resep, nah setelah obat dipersiapkan, maka sebelum obat diberikan kepada pasien itu, kita supaya mencegah terjadinya medication error ya harus dilakukan pemeriksaan kembali gitu. Misalnya nama pasien pada etiketnya benar atau tidak, sesuai dengan obat yang diresepkan atau tidak. Kemudian juga memeriksa ulang identitas dan alamat pasien, kemudian menyerahkan resepnya itu juga enggak cuman Bu ini ya diminum kayak gitu, enggak, tapi ya harus dijelaskan ini diminum berapa kali sehari, dosisnya berapa tablet, kemudian juga informasi-informasi obat yang lain itu juga harus ditekankan gitu. Kemudian pasien itu juga berhak untuk meminta kopi resep, dan kita juga mempunyai kewajiban gitu untuk membuatkan kopi resep gitu apabila pasien meminta gitu, atau apabila diperlukan kita bisa buatkan kopi resepnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk pemantauan dan evaluasi penggunaan obat itu juga salah satu proses farmasi klinik juga gitu ya. Jadi dalam misalnya ini adalah farmasi klinik yang kita lakukan di Bangsal. Nah, itu biasanya juga dilakukan pemantauan dan evaluasi obat secara intens. Nah, pemantauan penggunaan obat itu kita di situ prosesnya adalah mengawasi penggunaan obatnya, mencatat, melaporkan, dan juga membimbing pelaksana pengobatan agar bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam rangka pemakaian obat yang rasional gitu, serta memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Nah, cara pemantauan dan evaluasi penggunaan obat itu ada yang pemantauan secara langsung maupun yang tidak langsung. Nah, kalau mantau secara langsung itu misalnya ya itu tadi, misalnya dipantau salah satunya adalah obatnya sesuai atau tidak gitu dengan indikasi yang ada. Kemudian juga apakah obatnya itu nanti berlebihan atau tidak diresepkannya. Nah, itu salah satu pemantauan secara langsung. Nah, kemudian apakah obatnya itu juga sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya ditemukan pemberian injeksi pada diare. Nah, itu sesuatu yang tidak perlu gitu ya, yang tidak sesuai gitu. Kemudian untuk pemantauan secara tidak langsung, nah itu bisa dilakukan dari kartu status pasien. Jadi kita cocokkan antara gejala dan tanda yang ditemukan dengan resep yang diberikan, apakah sesuai atau tidak. Kemudian juga diagnosisnya itu sesuai atau tidak. Kemudian pengobatan atau terapi yang diberikan itu nantinya sesuai, tepat atau tidak. Nah, itu juga termasuk salah satu poin dari pemantauan secara tidak langsung. Nah, kemudian pemantauan dan evaluasi itu juga meliputi pencatatan dan pelaporan. Jadi misalnya contohnya nih misalnya kalau pada kolom diagnosis ya maka harus diisi dengan jelas diagnosisnya secara lengkap. Nah, kalau misalnya ada 2 diagnosis, maka harus dituliskan kedua-duanya juga, misalnya bronkitis dengan diare. Nah, misalnya hal-hal seperti itu gitu yang termasuk dalam pencatatan dan pelaporan. Kemudian juga dimonitoring indikator
dan evaluasi indikator persepannya gitu ya. Jadi 4 indikator itu adalah jadi misalnya berapa persentase penggunaan antibiotiknya, injeksinya, kemudian rata-rata jumlah obat per pasien, kemudian baru dikumpulkan data persepannya. Kemudian selanjutnya dalam farmasi klinik itu juga kita sebagai farmasis melakukan monitoring efek samping obat juga begitu. Jadi misalnya pasien ada yang mendapatkan penisilin. Nah, kita monitoring juga penisilin itu kan dia kemungkinan itu akan ada gitu ya yang mengalami reaksi efek samping karena penisilin, misalnya yang dia alergi terhadap penisilin. Nah, itu berupa reaksi imunologik, yaitu harus kita monitoring. Jadi penisilinnya timbul efek samping, ada reaksi alergi atau tidak. Kemudian juga misalnya adalah pemberian insulin gitu. Nah, pemberian insulin apakah nantinya di pasien ini ada efek samping hipoglikemia berat atau tidak gitu. Nah, itu tugas kita sebagai farmasis di rumah sakit gitu ya. Kemudian ini adalah data di Indonesia untuk penggolongan efek samping itu mungkin belum terlalu akurat gitu ya. Untuk penelitiannya belum ada penelitian yang masif. Jadi paling tidak angka-angkanya itu dapat memberikan gambaran kejadian dan juga masalahnya. Jadi ada penggolongan efek samping obat yang dapat diperkirakan. Nah, misalnya adalah ini tadi, misalnya depresi respirasi dari pasien-pasien bronkitis berat yang menerima pengobatan morfin atau benzodiazepin. Nah, itu adalah reaksi efek samping obat yang dapat diperkirakan. Kemudian juga misalnya pada pasien yang menerima obat digoxin dalam dosis terlalu tinggi, itu bisa muncul gejala atau efek samping bradikardi. Nah, itu yang efek samping yang bisa diperkirakan. Kemudian juga pada anti-diabetes yang terlalu tinggi itu juga bisa memunculkan efek samping hipoglikemia. Nah, itu sesuatu yang harus kita selesaikan. Seperti itu ya. Kemudian ini adalah selain itu riwayat pasien dalam pengobatan yang mengarah ke kejadian efek samping itu juga perlu diperhatikan. Ini misalnya salah satunya adalah gejala penghentian obat. Jadi gejala putus obat itu adalah munculnya kembali gejala penyakit semula atau reaksi pembalian terhadap efek farmakologi obat karena penghentian pengobatan. Nah, contoh yang banyak dijumpai itu misalnya adalah ini tadi dengan adanya agitasi ekstrim, takikardi, kemudian rasa bingung, delirium, dan juga kejang-kejang. Itu mungkin bisa terjadi kalau obat depresansia susunan saraf pusat seperti barbiturat, benzodiazepin, dan alkohol itu dihentikan. Nah, itu bisa terjadi gejala putus obat. Nah, itu salah satunya, contoh salah satunya. Kemudian juga riwayat obat, riwayat pasien dalam pengobatan itu juga perlu diperhatikan. Misalnya adalah kondisi, ini salah satunya kondisi iritasi lambung yang bisa menyebabkan keluhan pedih, mual dan muntah pada pemberian obat-obat kortikosteroid oral, kemudian analgetik, antipiretik seperti paracetamol, eritromisin, dan juga antibiotik rifampicin. Nah, itu juga bisa terjadi gitu sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian ada efek samping yang tidak dapat diperkirakan. Jadi efek samping yang tidak diperkirakan itu kalau ini tadi kan sudah pasti sudah ada penelitiannya bahwa obat ini bisa menyebabkan efek samping ini. Tapi kalau misalnya reaksi efek samping yang tidak dapat diperkirakan itu kita tidak bisa memprediksi, misalnya
uh, reaksi itu bisa terjadi pada pasien entah dia menggunakan obat apa. Nah, gitu. Itu biasanya adalah reaksi alergi terhadap obat tertentu. Nah, ini adalah reaksi efek samping yang tidak dapat diperkirakan karena bisa jadi pada orang A obat tersebut tidak menimbulkan efek samping atau tidak menimbulkan reaksi alergi, tapi pada orang B yang dia memang mempunyai genetik atopik gitu ya, maksudnya genetik riwayat yang rentan terhadap alergi, maka dia mengkonsumsi obat ini muncul reaksi alerginya. Nah, ini adalah reaksi efek samping yang tidak dapat diperkirakan. Ini salah satu contohnya adalah itu. Nah, kemudian kalian juga perlu mengenal ada 4 macam mekanisme terjadinya alergi. Jadi misalnya adalah tipe 1 itu adalah reaksi anafilaksis, kemudian tipe 2 lanjut ke reaksi sitotoksik, kemudian tipe 3 baru ada reaksi imun kompleks, dan tipe 4 itu reaksi dengan media sel. Nah, itu contohnya yang tipe 4 misalnya yang dermatitis kontak yang disebabkan salep anestetik lokal, antihistamin, antibiotik, antifungal, topikal, itu menyebabkan reaksi alergi yang tipe 4 ini. Jadi begitu ya. Jadi biasanya manifestasi efek samping karena alergi itu yang harus diperhatikan gejalanya itu adanya demam, ruam kulit, kemudian juga penyakit jaringan ikat, gangguan sistem darah, gangguan pernafasan, itu harus di antisipasi betul gitu, jangan sampai terjadi. Kalau misalnya terjadi ya kita harus segera melakukan penanganan kegawat daruratan terhadap pasien kalau misalnya sudah mengalami gangguan pernafasan biasanya seperti itu. Kemudian ini adalah reaksi karena faktor genetik pada orang tertentu dengan variasi atau kelainan genetik, itu suatu obat mungkin dapat memberikan efek farmakologi yang berlebihan. Jadi misalnya adalah ini pasien yang menderita kekurangan pseudokolin esterase herediter. Nah, dia biasanya tidak dapat memetabolisme suksinilkolin atau suatu pelemas otot. Nah, sehingga bila diberikan obat ini mungkin pasiennya tuh nanti akan menderita paralisis dan juga apnea yang berkepanjangan atau susah bernafas itu yang berkepanjangan. Nah, kemudian dalam istilah adverse drug reaction itu kita juga mengenal reaksi idiosinkratik. Idiosinkratik itu adalah reaksi yang tidak diharapkan, tapi juga kita tidak bisa mengetahui terjadinya karena apa gitu. Tapi reaksi idiosinkratik ini juga jarang sekali terjadi. Misalnya adalah obat-obat imunosupresi itu nanti dapat memacu terjadinya tumor limfoid. Nah, ini adalah reaksi yang tidak diketahui penyebabnya itu apa. Nah, kemudian ada faktor pendorong terjadinya efek samping obat. Nah, itu adalah ada faktor yang bukan obat dan juga ada yang faktor obat. Nah, kalau faktor yang bukan obat itu misalnya adalah dari umur pasiennya gitu. Kemudian umur pasien yang sudah sepuh, yang sudah lansia itu biasanya metabolismenya kan sudah mulai berkurang. Nah, sehingga mendorong terjadinya efek samping obat. Kemudian kalau faktor intrinsik adalah misal cara penggunaan obatnya yang tidak benar sehingga menyebabkan efek samping. Lalu upaya pencegahan efek sampingnya agar tidak terjadi ya harus kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif. Misalnya adalah ini tadi kita harus menghindari pengobatan dengan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus. Kemudian juga perlu ditelaah apakah nantinya ketika dimonitor pengobatannya itu harus diteruskan atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak ya harus dihentikan obatnya.
bila dirasa tidak perlu lagi. Nah, itu selain itu juga untuk mencegah efek samping ya kita harus memberikan perhatian khusus juga terhadap dosis dan respon yang diberikan pada anak dan juga bayi pada usia lanjut, dan juga kita harus mengadjust atau mengatur dosis pada pasien yang menderita gangguan ginjal, gangguan hati, dan juga gangguan jantung. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi efek samping obat, maka obat yang dicurigai menimbulkan efek samping itu harus segera dihentikan semuanya, seperti itu. Kemudian juga upaya penanganan kliniknya itu tergantung bentuk efek sampingnya masing-masing begitu ya. Jadi misalnya pada keadaan alergi, nah itu diperlukan penghentian obat yang dicurigai dan pemberian antihistamin atau anti alergi bisa diberikan ketika terjadi reaksi alergi. Gitu ya, adik-adik sekalian. Jadi ini adalah apa saja gitu tugas-tugas kita sebagai seorang farmasi di rumah sakit dan yang masih dalam lingkup pelayanan farmasi klinik. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pelayanan farmasi klinik yang bisa kita lakukan di rumah sakit, termasuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang terkait dengan obat. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.